Mantap. Mantap, jempol 2 dan bayaran. Aduh, banter-banter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali di channel Lutfi Pati Teknik. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara memperbaiki blender merek Airloop ya, blender Cina ya. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Juga jangan lupa like-nya ya, dan komentar di bawah jika ada pertanyaan, dan juga share ke teman-teman Anda jika video ini bermanfaat. Oke, langsung saja kita akan membongkarnya. Oke guys, kata simpunya ini blender merek Airloop ini katanya tidak bisa nyala, tidak bisa muter ya, tidak bisa dinyalakan ya. Pertama-tama kita akan mencobanya terlebih dahulu ya. Kita colokkan ke stekernya, lalu kita pencet tombolnya. Ternyata memang tidak mutar, tidak ada yang mutar ya, sama sekali nggak ada reaksi. Oke, langsung saja kita kemudian ya. Langkah selanjutnya kita coba cek menggunakan multitester ya, menggunakan multitester. Kita putar di skala kali 10K. Oke, kita coba, kita tes di kabel stekernya ya, dengan cara begini. Kita sambungkan kedua-duanya, kita sambung keduanya. Nah, agak sulit ya. Udah, lalu kita pencet tombolnya. Ini tidak ada reaksi, tidak ada reaksi ya, semuanya tidak ada reaksi. Oke, langsung kita bongkar aja. Kita bongkar baut di bagian belakangnya dulu. Iya, ya. Nah, kita lihat bagian dalamnya ya. Kita lihat bagian dalamnya, apakah ada yang kebakar. Kelihatannya untuk spoolnya ini masih bagus guys ya, untuk spoolnya kelihatannya masih bagus. Dan untuk karbonnya ini masih menekan, bagus ya kayaknya. Oke, kita coba bongkar di bagian switchnya dulu guys. Atau gini ya. Oke, kita buka dulu kabelnya ini ya. Kita akan cek. Sudah. Lalu kita cek di sini langsung pada switchnya ya. Dalam skala yang masih sama ya. Kita coba cek apakah kabelnya terhubung dengan baik. Oke, bergerak. Kemudian yang satunya lagi bergerak. Ini menandakan bahwa kabel sudah connect ke ini, ke switchnya ya. Lalu kita coba. Kita coba cek langsung ke switchnya.
ya. Kita cek kabel yang ini ya, kita cek yang bergerak, kelihatan ya. Lalu kita pencet tombolnya, atau pencet tombolnya apakah bisa terhubung. Ternyata enggak terhubung guys ya, switchnya enggak mau menghubung. Oh, menghubung guys ya, bisa terhubung. Kita coba, switchnya bagus. Untuk yang satu ini yang buat, oh ini untuk resetnya ya. Oke, ternyata bagus ya. Untuk switchnya terhubung, bisa normal ya, bagus ya. Oke, bagus. Oke, langsung kita cek saja di bagian ini dengan kabel ini yang dari ini tadi sudah lepas ya. Kita cek di sini, ternyata tidak gerak guys. Ini berarti mati di bagian sini, di bagian switch, dan kabelnya sudah oke. Ternyata yang mati ada di bagian sini ya. Nah, di sini ada, saya dekatkan lagi ya. Oke. Dan di sini ada fuse-nya. Ini adalah thermofuse ya. Ada fuse 250 volt. Kita akan coba mengetes ini. Nah guys, kita akan coba tes ini. Kita akan pakai tusuk ya, kita tusuk dengan probe multitester ini ya. Kita lancipkan, langsung kita tusuk kabel bagian sini, apakah fuse-nya yang mati guys. Kita langsung coba tusuk aja. Oke, dengan disambungkan ke sini, ternyata agak susah ya. Kita tusuk sini, terus kita sambungkan sini. Ternyata fuse-nya masih hidup guys ya. Jarum multitester bergerak, ini menandakan bahwa fuse ini masih normal. Lalu kita selanjutnya ya, langkah selanjutnya kita akan kita cek di bagian ini guys, bagian ini dan ini ternyata bergerak guys. Untuk yang ini ya, sampai ke sini ternyata tidak bergerak ya. Dari sini kelihatan ya, dari switch ini tidak menghubung ke sampai sini. Ini nyatanya jarum multitester tidak bergerak, hanya diem ya. Ini menandakan ada sambungan di bagian sini yang terputus, bukan fuse thermofuse-nya, tapi mungkin karena ini adalah gulungan Cina, itu biasanya menggunakan email aluminium ya, jadi mudah lepas kalau kena panas ya, karena aluminium itu tidak bisa disolder ya. Maka dari itu kita akan memeriksa, kita akan buka di bagian ini ya. Oke, kita buka dulu di sambungan bagian ini. Tidak pas satunya.
Oke. Hati-hati guys, ini kabelnya sangatlah kecil ya, jadi kita harus hati-hati dalam membukanya. Oke, sudah lepas. Kita coba periksa di bagian sini guys, apakah sambungannya bagus atau tidak. Ini ya, yang dari switch kita lenturkan dulu guys, biar lumer dan mudah untuk dicopotnya ya. Oke, kita copot, kita lenturkan dulu. Putus guys, entah putus guys. Susah ini kandil. Oke. Nah, seperti ini penampakannya. Inilah kalau biasanya ya, kalau mesin Cina itu karena menggunakan aluminium ya, jadinya kayak berjamur ya, kayak berjamur, kayak menjamur gitu ya. Nah, kita akan coba kerik di sini. Kita kerik dulu untuk mengelupas kulit isolator emailnya ini ya, biar nanti kita bisa mengetesnya. Kelihatan ya. Kita coba kerik dulu. Nah, ini nium ini guys. Ini nium ini guys. Kita kerik dulu. Jangan sampai putus di pangkal ya, kalau nanti bisa agak susah kalau sampai putus di sana. Kita kerik lapisannya ini untuk lapisan emailnya agar bisa connect nanti saat kita sambung dan kita ukur ya. Oke, kelihatannya sudah bagus. Oke, langsung kita ambil multitester. Kita kelihatan ya. Oke, masih di skala yang sama guys, yaitu kali 10K. Langsung saja kita mengukurnya langsung ke kabelnya, apakah masih bagus atau tidak. Kita tempelkan kabel yang satu di ujung ini ya, yang satu ini, kabel ini yang ke sini, ini kita tempelkan di prop yang satunya, kemudian yang satu kita tempelkan di kabel yang putus ini tadi. Nah, kita lihat jarum di multitesternya bergerak guys, dan menandakan dalam satu. Nah, ini artinya masih normal untuk gulungannya ya. Dan kerusakan hanya kabel di bagian sini sambungan ke bagian email ini. Dan ini nanti kita akan sambung lagi ya. Karena apa? Sering ini kejadian seperti ini adalah sering terjadi pada dinamo-dinamo yang mereknya Cina ya, yang menggunakan gulungan berjenis aluminium ya. Karena tembaga itu jarang sekali saya temukan seperti ini. Oke, langsung kita sambungkan guys. Tapi untuk tip dari saya biasanya agar mempermudah penyeldiran, karena ini aluminium itu tidak bisa menyatu ya dengan timah solder nantinya ya. Kalau kita solder nggak akan bisa menyatu, maka saya akan memberikan satu tips caranya agar bisa menyatu
ya. Oke, trik saya adalah yaitu dengan cara menambahkan kabel serabut yang tembaga ya, yang lembut, kabel serabut yang lembut untuk agar mempermudah dalam penyeldiran ya. Kita akan lilitkan di bagian emailnya tadi ya. Kita ambil kabel serabutnya, lalu kita bungkus dan lilitkan ke email ini. Kita bungkus, nyatanya ini ya. Oke, lalu kita sambungkan ya sebelumnya, tapi lalu kita potong secukupnya. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita pasang juga isolatornya ya. Saya menggunakan isolator bakar. Jangan lupa dimasukkan di kabelnya dulu, kegedean ini. Oke, kita masukkan isolatornya ya pada kabel ini. Jangan lupa dimasukin isolator dulu ya, lalu kita ikatkan pada kabel yang putus tadi ya. Kita ikatkan. Secukupnya. Kita potong lebihannya guys. Oke, lalu baru kita solder ya. Oke, tapi nyoldernya harus cepet ini, nggak boleh lama-lama ya, harus disolder cepet. Yes. Nah, udah selesai untuk penyolderan. Nah, dengan begini maka timah akan menyatu dengan email yang aluminium tadi ya, karena aluminium tadinya sudah saya bungkus menggunakan kabel serabut tembaga. Karena kalau kabel tembaga itu mudah sekali menyatu dengan ini timah. Oke, kita akan coba tes dulu menggunakan multitester ya, apakah benar sudah menyambung. Kita coba. Nah, kita lihat jarum multitester bergerak. Ini menandakan bahwa ini sudah terkonek ya, dan sudah normal. Maka langkah selanjutnya kita coba dulu sebelum kita sambung ya. Untuk kabel ini kita sambung lagi. Kita sambung kembali kabel yang ini karena tidak ada masalah di sini ya. Dengan pembungkusnya ini. Oke, lalu kita jepit kembali biar nggak lepas. Oke, sudah kenceng ya. Langsung kita akan coba colokkan, tapi hati-hati ini jangan sampai menyentuh pada bodi atau besi-besi ya.
Oke, kita langsung colokkan. Yes, lalu kita pencet tombolnya. Oke, mantap guys. Ternyata hanya karena sambungan, saya cabut dulu. Ternyata hanya sambungan ini saja yang putus dan pekerjaan sudah solusi saja. Karena sudah ketemu, maka kita akan pasang kembali untuk thermofuse-nya. Oke, sedikit tambahan ini ya. Fungsi dari thermofuse ini adalah jika gulungan atau email ini sudah mencapai target panas yang disesuaikan dengan thermofuse ini, maka thermofuse ini akan otomatis bunuh diri, yaitu memutus hubungan ya. Akan putus secara otomatis kalau mencapai target panas yang dihasilkan pada gulungan ini ya. Maka jika ada kendala dalam gulungan ini, ada masalah yang atau beban yang sangat berat, maka yang akan mengakibatkan panas pada gulungan ini, maka ini akan dideteksi oleh thermofuse-nya ini. Maka cara thermofuse-nya ini harus ditempelkan di gulungan ini agar cepat mendeteksi reaksi panas pada gulungan ini. Jangan ditaruh di jauh dari gulungan ini, atau di sini nggak boleh ya, harus ditempelkan di sini supaya cepat mendeteksi suhu panas yang ada pada gulungan ini. Oke, sudah jelas kan? Hanya itu saja. Maka kita akan membereskan kembali ya. Kita pasang isolatornya. Oke, sudah. Oke, lalu kita ikat thermofuse-nya ya. Ingat, ini harus menempel ya, karena thermofuse ini harus menempel pada gulungan. Gini ya. Kita bisa mengikatnya pakai tali karton ya. Saya menggunakan tali karton ini ya. Pakai tali krek juga bisa. Yang penting kenceng dan tidak, jika kena panas tidak meleleh ya talinya. Gini caranya guys. Nah, kita tali sampai kenceng ini ya, karena untuk thermofuse-nya ini harus benar-benar menempel. Oke, sudah selesai. Masangan sudah selesai guys. Kita tinggal menutupnya kembali. Oke, kita tutup kembali ya covernya nih. Oke, langsung kita coba guys. Udah selesai, langsung dicoba. Kita colokkan. Iya. Lalu kita pencet. Mantap. Mantap, jempol 2 dan bayaran. Aja banter-banter ya. Kesimpulannya ternyata
Dari pengalaman saya ya, seringnya rusaknya blender Cina itu kebanyakan adalah dari lilitan gulungannya yang putus ya, karena berjamur. Itu kebanyakan yang saya dapatkan. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan jangan lupa tekan subscribe, bell, like, dan komentar di bawah. Salam solder panas Mak News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.